kita akan memulai dengan bedah materi untuk pertemuan BKSN kedua, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Silakan Pak Dedi. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Kristus. Kita nggak usah terlalu formal lah ya pada acara malam hari ini. Karena tulisan live meeting piye, Mas? Ya, Karena tulisan live meeting. oh, di cancel aja, Pak. Iya. Oke. Oke. Jadi pada malam hari ini kita bersama-sama untuk saling berbagi sebenarnya ya, saling berbagi, saling mempersiapkan diri bagaimana nanti kita mendampingi lingkungan kita untuk mendalami BKSN pada tema yang kedua. Kurang seru. Yesus sahabat kita. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kalau yang kemarin kan Yesus sahabat bagi mereka yang berputus asa. Nah, yang tema kedua ini Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Kurang jelas. Suaranya atau apanya ya, Pak? Suaranya kurang keras, Pak Dedi. Oh, kurang keras? Iya. Tadi Yesus sebagai apa? Pak Dedi, betul. Kurang keras ya? Iya. Oke, sebentar. Mungkin di volumenya Pak Mugio juga Bulani agak dikerasin juga. Ini suaranya Bu Katrin jelas sekali. Sudah full. Kalau Bu Katrin dengernya jelas. Ya. Saya pakai volume kira-kira 50 Pak Dedi. Oke, sebentar. Cek dulu. Cek dulu. Yang kecil suaranya Pak Dedi, yang lain jelas itu menurut Bro Toto. Ya, makasih Bro. Apakah bisa didengar sekarang? Ya sudah. Sip. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Jadi kita semua ini akan mendampingi lingkungan untuk mendalami tema BKSN kita yang kedua, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Oke, saya akan share screen dulu sebentar. Oke. Oke, jadi ini kan tema sentral kita, Yesus sahabat seperjalanan kita. Lalu berikutnya, nah ini, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nanti boleh saya share untuk jadi bahan juga bagi teman-teman. Nah, pada tema ini kita berfokus pada Injil Yohanes, bab 11 ayat 1 sampai 45. Memang ini cukup panjang bacaan Injilnya ya. 45 ayat mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Kisah Lazarus ini memang cuma ada di Injil Yohanes, tidak ada di Injil yang lain. Kita jangan sampai salah, Lazarus itu kalau kita pernah baca kitab suci, kita mesti pernah menjumpai dua nama Lazarus ya. Ada Lazarus ini yang dibangkitkan, yaitu saudara dari Maria dan Marta. Namun juga ada Lazarus yang dikisahkan sebagai orang miskin yang sia-sia, tidak dipedulikan oleh orang kaya. Lalu pada saat di limbo, yaitu ketemu dengan Abraham, Bapak Abraham, yang miskin itu diangku Bapak Abraham, sementara yang kaya itu tersiksa. Ini Lazarus yang berbeda. Oke, jangan sampai salah. Lazarus yang kita baca pada hari ini adalah Lazarus yang saudara dari Maria dan Marta. Oke. Injil Yohanes ini cukup panjang, 45 ayat. Tapi boleh saya bacakan sekilas ya, supaya kita dapat gambaran kisahnya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan?
Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Baik. Jadi Injil ini sungguh panjang, sungguh penuh makna, sungguh banyak yang bisa digali, sungguh banyak yang bisa kita dapat sebenarnya. Namun poin kita adalah berkaitan dengan tema BKSN yang sedang kita dalami seputar pandemi COVID. Jadi kita akan berfokus pada hal itu. Namun tidak ada salahnya kita sebagai fasilitator di lingkungan, kita perlu tahu beberapa hal yang penting supaya kita bisa menjawab ataupun kita bisa memberikan gambaran utuh dari Injil ini bila mana ada umat yang bertanya dalam lingkungannya. Saya lanjutkan share screen saya tadi. Oke, poin-poin dalam tema yang kedua ini adalah pandemi COVID ini banyak merenggut nyawa orang di sekitar kita. Yang pada mulanya, waktu awal-awal itu orang yang tidak kita kenal. Namun makin ke sini, makin mendekat ke lingkaran dekat kita. Dan semakin dekat dalam keluarga kita. Orang yang kita kenal, relasi, teman dekat. Dan tidak sedikit yang mengenai mungkin dari antara Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, yang saya nggak tahu. Begitu juga banyak yang bisa bertahan, namun juga tidak sedikit yang meninggal. Inilah yang menjadi tema BKSN ini, bahwa Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Tentunya kehilangan kerabat atau relasi yang kita kenal dekat, ya, kita kenal dekat, tentu membuat kita itu khawatir, sedih, apalagi kalau mengalami sendiri ada kerabatnya, atau suaminya, atau istri, atau anaknya, atau umnya, mengalami sampai kehilangan, sampai meninggal, pasti kita ada perasaan sedih, ada merasa ditinggalkan, merasa tidak berdaya, karena kita nggak bisa apa-apa. Kita tahu sendiri kalau orang yang meninggal, kalau didiagnosis COVID, ya, kena COVID, protokol kesehatan protokolnya itu dilakukan, sudah nggak bisa lagi kita kumpul-kumpul sembahyang, kita nggak bisa nengok, tidak bisa melihat untuk yang terakhir kali, apalagi kalau kita juga kadang-kadang ada yang menciumnya terakhir, karena harus dengan protokol yang ketat untuk mencegah penularan. Jadi itu pasti ada perasaan frustasi,
sedih sekali karena tidak bisa memberikan penghormatan yang terakhir, yang selayaknya. Itu yang pasti dialami saudara-saudara kita, teman kita yang mungkin mengalaminya. Nah, sebagai orang Kristiani tentu figur Yesus tidak dapat kita lepaskan dari segala permasalahan yang kita temui. Karena kita sebagai orang Kristen yakin kalau Yesus Kristus itu menyertai kita selalu dalam suka maupun duka. Terlebih pada saat duka, pada saat kita susah. Karena ia peduli dan dia mengerti apa yang kita alami. Karena dia tahu dan dia sudah memberikan dia sudah mengalami sendiri sebagai manusia waktu menjadi manusia ya. Jadi dia tahu kelemahan manusia. Jadi dia tahu dan dia tidak bisa kita ngomong, oh Tuhan nggak ngerti kesusahan saya. Enggak, dia mengerti. Dia jelas mengerti. Karena dia sudah mengalaminya pada waktu dia turun sebagai manusia. Nah, bacaan tentang Lazarus yang dibangkitkan ini bukanlah bacaan sekedar kita melihat dari sudut pandang mujizatnya ya. Oh, hebat ya. Oh, pada poin mujizatnya. Lazarus yang mati sudah dibangkitkan. Melainkan dalam tema BKSN ini kita lebih melihat dari sudut pandang bagaimana penderitaan dan kesedihan keluarga yang kehilangan, yaitu Marta dan Maria, keluarga Betania, sahabatnya yang ada di situ, bagaimana mereka kehilangan seseorang yang sangat mereka kasihi. Itu yang menjadi poin kita. Nah, lalu kalau kita melihat dari Injil Yohanes, satu-satunya yang mengisahkan tentang pernikahan di Kana dan kebangkitan Lazarus ya. Lazarus yang dibangkitkan ini hanya ada di Injil Yohanes. Kalau di Injil Markus dan Lukas itu adanya itu yang anak ya imam kepala yang namanya anaknya Yairus yang meninggal di rumah. Sedangkan di Lukas sendiri juga ada lagi kisah orang yang dibangkitkan itu yang pemuda dari Nain. Tapi tentang Lazarus yang dibangkitkan, yang saudara Marta itu hanya ada dalam Injil Yohanes. Juga pernikahan Kana. Kisah pernikahan Kana juga hanya ada di Injil Yohanes. Ini meskipun tidak secara pasti bisa diterima, namun tanda yang ditunjukkan dalam Injil Yohanes itu menunjukkan mujizat pertama, yaitu pengubahan air menjadi anggur di pernikahan di Kana itu seperti adalah suatu antisipasi dari peristiwa tulah di Mesir yang air menjadi darah. Tulah Mesir yang pertama. Sedangkan kebangkitan Lazarus dari yang sebelumnya terjadi kematian lalu menjadi bangkit itu adalah sebagai suatu antisipasi dari peristiwa tulah Mesir yang ke-10, yaitu semua anak sulung mati. Ya. Yang satu air menjadi darah, lalu pada mujizat Yesus dalam Injil Yohanes, air menjadi anggur, menjadi sesuatu yang disukai. Lalu tulah Mesir ke-10, kematian semua anak sulung, lalu menjadi satu kebangkitan. Yesus yang membangkitkan orang yang dikasihi. Kisah mujizat Lazarus ini juga mengangkat tema tentang iman, yaitu dari yang tidak percaya lalu menjadi percaya. Tadi kita dengar dari kisah Marta ya, yang pertama kali dia sebenarnya cukup percaya ya tentang kebangkitan. Orang-orang Yahudi umumnya, apalagi kalau golongan Farisi itu percaya akan kebangkitan. Tetapi entah nanti pada saat akhir zaman. Sedangkan kalau orang-orang Saduki kan tidak percaya ya pada kebangkitan. Nah, orang-orang yang percaya itu, mereka percaya pada suatu saat akan dibangkitkan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yesus ini memiliki kuasa, otoritas ilahi yang bisa melakukan segalanya. Dari yang kurang percaya menjadi percaya. Karena tema sentral Injil Yohanes ini adalah inkarnasi, pewahyuan Allah di dalam diri Yesus sehingga membuat Allah dikenal dan dirasakan oleh manusia. Nah, salah satu cara yang digunakan Allah dalam mewahyukan dirinya adalah lewat mujizat yang dilakukan. Dalam Injil Yohanes disebut sebagai suatu tanda.
membuat satu yang mujizat itu adalah membuat satu yang biasa menjadi luar biasa, atau memberikan kesehatan, atau memberikan apa yang dibutuhkan di dalam hidup, dan memberikan kehidupan itu sendiri. Dari yang telah meninggal diberi kehidupan. Nah, kisah mujizat dalam tema yang kedua ini merupakan salah satu kisah mujizat yang terpenting karena kebangkitan atau membangkitkan Lazarus dari orang mati itu mempersiapkan bagi murid-muridnya, kita juga, pemahaman akan kebangkitan Kristus. Karena sebelumnya mereka belum tahu apa itu kebangkitan. Tapi dengan peristiwa Lazarus ini mereka dipersiapkan, oh ya, Yesus kalau bangkit itu berarti sesuatu yang sudah dia wartakan sebelumnya, bahwa kebangkitan itu adalah satu hal yang pasti akan terjadi. Dan sekaligus peristiwa ini juga membedakan bahwa Yesus itu memiliki otoritas ilahi, bukan sebagai sarana, bukan sebagai nabi, sekedar nabi yang melakukan mujizat, tapi dia berkuasa lewat kata-katanya. Dia hanya berkata-kata dan itu yang terjadi. Seperti kalau itu kan pada waktu yang di pemuda anaknya Yairus juga dia ngomong, bangunlah. Kalau waktu pemuda lain, anak muda bangunlah. Jadi di dalam kisah Lazarus juga Lazarus keluarlah. Jadi langsung semua dikata-katakan, tidak perlu ritual kayak membuat apa dulu kayak apa-apa, enggak, tapi dengan sabdanya, karena Yesus sendiri adalah Allah yang bersabda. Maka itu yang membedakan dengan yang lain. Oke, itu poin-poin tentang Injil Yohanes sebenarnya. Ya, untuk membawa kita minimal sedikit mengerti apa yang sedang mau dikisahkan dalam Injil Yohanes. Nah, dalam pendalaman iman kita melihat tentang keluarga Betania ini, Maria, Marta, dan Lazarus. Bahwa keluarga ini memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Relasi yang dekat inilah yang membuat tadi seperti apa Yesus sampai nangis, sedih ya. Lalu bagaimana Maria bisa menyampaikan pesan. Kalau nggak dekat, nggak punya relasi yang baik, mana mungkin dia berani titip pesan, Tuhan, saudaramu nih Lazarus yang kau kasih sedang sakit. Pasti mereka akan berusaha membawa Lazarus ke hadapan Yesus. Tapi karena relasi yang dekat, maka mereka dengan sopan mereka mengirimkan pesan kepada Yesus. Karena relasi itu. Nah, pada kisah ini juga ada satu hal, yaitu keputusan Yesus. Karena keputusan Yesus ini tadi kita dengar bahwa Yesus tidak langsung mendengar itu langsung, yuk cepat yuk kita sana ke Betania untuk menyelamatin Lazarus supaya Lazarus nggak mati. Enggak. Tetapi keputusan Yesus adalah untuk tinggal. Tadi dikatakan di Injil kan, ia sengaja, makanya tadi katakan sengaja tinggal lebih lama di tempat dia berada saat itu. Karena dia memiliki momen yang penting untuk mengajar murid-muridnya. Ada sesuatu yang akan diajarkan kepada murid-muridnya, yaitu paham tentang terang, tentang bahwa segala peristiwa itu akan ada maksudnya, bahwa ada terkadang peristiwa digunakan Allah untuk menyatakan kebesarannya. Tidak semua itu harus dilakukan secara terburu-buru karena emosional, lalu karena kenal banget langsung lari. Itu enggak. Juga di dalam Injil ini terdapat kesalahpahaman Thomas. Dia mengira keputusan Yesus untuk kembali ke Yerusalem itu, ke Betania itu untuk, padahal kan kita dengar tadi, sebelumnya itu Yesus mau dilempari batu, mau dicelakai ya. Tapi kok mereka mau masih balik sana? Pikiran Thomas, wah ya sudah, gagah-gagahan nih, istilahnya ya, ayolah kita mati bersama-sama. Itu bagus ya istilahnya sebagai suatu sikap militan ya, tapi ternyata nanti pada saat penyaliban Yesus itu buyar ya. Itu adalah satu pelajaran yang kadang-kadang ada baiknya, tapi ada juga kita harus mengambil pelajaran, jangan terlalu
banyak inilah, terlalu banyak bicara atau terlalu sombong ya, untuk melihat atau menyikapi sesuatu. Lalu ada sabda yang dikatakan oleh Yesus, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Nah, bisa dikatakan kepada Marta, karena pada waktu itu Marta menyatakan, Tuhan, kalau sekiranya Engkau ada di sini, maka ia tidak akan mati. Nah, Yesus menjawab, saudaramu akan hidup, kan seperti itu. Marta tahunya iya, hiduplah, tapi nanti pada akhir zaman. Tetapi Yesus ingin mengajarkan sesuatu yang dalam perkataannya kan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapapun yang telah mati, yang percaya namun mati, dia akan hidup. Orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, yang dimaksud di sini kan adalah orang yang telah mati secara fisik, secara lahiriah, tetapi ia percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati secara rohani. Di dalam rohnya itu tidak akan mati. Demikian pula dengan apa yang disebutkan tadi, orang yang hidup yang percaya kepada itu tidak mati, itu juga dimaksudkan seperti itu. Bahwa orang yang hidup pada saat hidup ini sudah percaya kepadanya, maka rohaninya pun tidak akan dibiarkan mati. Selama kita hidup dalam rohani yang baik, yang benar, dalam relasi yang baik dengan Yesus. Itu yang dimaksud dalam perkataan ini. Lalu ada tema berikutnya adalah lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Atau orang-orang ngomongkan pada waktu Yesus nangis, lalu pada saat menangis itu mereka lihat, kita juga mungkin sejauh ini mungkin juga melihatnya bahwa Yesus menangisi Lazarus nih karena relasi yang dekat, ya karena masih dianggap saudara, jadi sedih. Makanya Maria dan orang Yahudi menangis, oleh hati Yesus tergerak. Namun kita juga kadang lupa bahwa apa yang ditangani Yesus itu bukan semata-mata kematian Lazarus, tetapi karena kematian itu sendiri. Kematian yang harus dialami manusia karena dosa. Jadi yang ditangisi Yesus adalah takdir bahwa manusia itu harus mati. Itulah karena dosa yang dari awal. Itulah yang perlu kita tekankan juga, bahwa untuk menghindari kematian yang sia-sia, maka kita perlu juga menjaga hidup rohani kita dengan baik, supaya meskipun secara lahir kita akan mati, semua pasti kita akan mati, tetapi roh kita nanti tidak akan mati. Roh kita akan tetap hidup, dan hidupnya bukan untuk disiksa, tapi untuk hidup bahagia bersama Allah sendiri. Lalu ada perkataan yang terakhir, yaitu Lazarus marilah keluar. Nah, dalam kebiasaan Yahudi, orang yang meninggal itu masukkan ke gua, ditutup selama setahun. Karena itu pasti akan proses pembusukan sampai bau, kan. Lalu dimakamkan. Setelah 1 tahun itu tulang-tulang sisanya itu akan dikumpulkan, lalu dimakamkan. Sebelumnya itu dimasukkan ke dalam ossuarium, namanya kotak tulang. Itu mungkin kalau dulu pernah di National Geographic atau apa ya, yang isu ada ossuarium tulisannya Yesua. Kiranya ini tepinya Yesus nih, berarti ini jenazah Yesus. Padahal nama Yesua atau Yosua itu di Yahudi juga umum, banyak. Belum tentu Yesus yang itu, dan pasti bukan, ya. Banyak sekali. Itu namanya ossuarium. Nah, tradisi Yahudi ini yang dilakukan ini, selain dimakamkan lalu tulangnya itu, kita juga mengenal tradisi Yahudi itu bahwa mereka punya kepercayaan setelah 3 hari tubuh itu meninggal, ya, orang itu meninggal, 3 hari itu jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Benar-benar meninggalkan tubuhnya setelah 3 hari. Padahal Yesus membangkitkan Lazarus itu pada hari keempat. Ya, di Injil tadi disebutkan, ini sudah 4 hari, pasti bau. Nah, berarti sudah 4 hari itu. Berarti kalau menurut kepercayaan Yahudi, nggak mungkin jiwanya itu masih ada di situ. Misalkan mati suri kayak atau apa ya,
itu pasti kalau udah mati, ya udah mati pasti. Jiwanya udah nggak ada. Nah, pada hari keempat Yesus membangkitkan Lazarus. Di sini menunjukkan bagaimana otoritas ilahi Yesus, bahwa ia menunjukkan dialah Allah yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa atas kehidupan. Ini justru menjadi pelajaran bagi kita. Tradisi Yahudi itu, orang-orang Yahudi makanya banyak yang percaya. Setelah kejadian itu banyak orang yang percaya. Karena melihat, wah ini mestinya kalau orang biasa atau nabi biasa nggak mungkin, udah 3 hari, 24 hari. Ternyata setelah 4 hari, dia bisa memanggil supaya dia bisa hidup lagi. Dan Lazarus keluar dan berjalan terikat kain apa. Seperti itu. Nah, hal yang perlu kita sampaikan juga pada tema ini adalah kematian memang peristiwa yang gelap karena memutuskan relasi lahiriah, relasi badan, relasi sosial kita antara yang meninggal dan yang ditinggalkan. Betul, pasti meninggalkan suatu kegelapan, kesedihan, kedukaan dalam hati kita. Meskipun kita yakin sebagai orang Kristen, rohnya kita hidup, rohnya akan hidup. Namun kita menyadari bahwa itu adalah peristiwa yang tidak mudah diterima oleh setiap orang. Nah, kehadiran Yesus dalam kisah Injil ini pertama-tama bukan karena mujizat yang akan ia lakukan. Tetapi kita harus melihat dalam tema ini adalah kepedulian dan ikut bersedihnya Yesus pada keluarga yang kehilangan kerabatnya. Itu yang mau kita ambil. Dan kita belajar melihat bahwa Immanuel atau Allah beserta kita itu sungguh-sungguh ingin ditunjukkan oleh Yesus. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam kesusahan. Sebaliknya, ia mengunjungi kita di saat mengalami kesedihan dan kesusahan. Tapi, nah ini ada tapinya, kalau kita pun juga memiliki relasi yang baik dengan Yesus sendiri. Kalau kita nggak pernah aktif ke gereja, nggak pernah ikut ekaristi, nggak pernah baca kitab suci, nggak pernah mengenal Yesus secara pribadi, nggak pernah berusaha untuk belajar, untuk mengenal minimal lewat kitab suci, lewat pertemuan umat, lewat homili romo. Bagaimana mungkin kita memiliki relasi yang baik dengan Yesus? Di saat-saat seperti ini, saat pandemi ini, seharusnya orang-orang yang dulu-dulunya cuek, dulu-dulunya yang mungkin nggak masa bodoh jauh, atau ya yang penting saya ke gereja terima Kristus selesai, udah yang lainnya ya udahlah kayak biasa aja. Seharusnya dalam masa pandemi ini, dengan banyaknya kejadian orang sakit, orang yang meninggal, itu mendekatkan kita untuk mencoba untuk memperbaiki atau minimal untuk belajar memiliki relasi yang baik dengan Yesus. Untuk mengenal Tuhan kita, bukan hanya di pengetahuan, tapi sungguh-sungguh secara rohani. Ini yang mungkin akan diarahkan di dalam pendalaman di lingkungan. Jadi kehadiran Yesus itu bukan hanya untuk membangkitkan dan menghidupkan yang mati, melainkan lebih dalam maknanya, yaitu untuk memberikan penghiburan, semangat, sehingga orang yang berduka itu memiliki kekuatan dan ketenangan. Itu yang diharapkan. Jadi supaya orang dalam kondisi susah, dalam mengalami kehilangan orang yang dikasihi, kita orang-orang Kristen yang tidak mengalami, kita bisa berbela rasa, kita bisa mengunjungi, bisa memberikan semangat, penghiburan, untuk mewujud nyatakan kehadiran Yesus dalam diri orang yang berduka. Karena orang yang kehadiran Yesus itu bukan hanya dari yang secara jreng-jreng ya kelihatan pasti orang berkaget, tapi dari kebersamaan, dari penghiburan orang-orang di sekitarnya, dari orang yang mesong atau dari orang yang ikut bersimpati lewat WA, mendoakan lewat telepon. Kehadiran yang sedikit itu pasti memberikan suatu kekuatan bagi orang-orang yang berduka. Itulah tugas kita sebagai orang Kristen yang perlu kita lakukan di dalam tema PKS ini. Sebagai penutup,
kasih antara Yesus dan keluarga Betania dan relasi dekat yang dijalin antara mereka, inilah yang menjadi dasar penting sehingga lahirnya mujizat. Nggak mungkin mujizat itu terjadi kalau keluarga Betania ini nggak punya relasi yang baik dengan Yesus. Yesus mau datang, ujuk-ujuk datang, kalau nggak kenal, ya nggak pernah mau kenal Yesus, bagaimana mungkin Yesus tahu? Yesus serba tahu, apa karena Maha tahu, karena Allah. Tetapi yang dipentingkan adalah keluarganya ini, manusianya ini, orang-orang ini, dia harus memiliki relasi. Karena Allah selalu ingin merangkul, kadang-kadang kita yang nggak mau dirangkul, kita yang menjauh. Nah inilah, kita perlunya relasi dekat. Supaya pada saat kita mengalami, atau saudara kita, atau kerabat, atau anggota lingkungan kita mengalami, kita bisa memberikan juga semangat dan penghiburan bagi mereka. Kehadiran kita di dalam diri orang-orang yang berduka dan sedih menjadi penerapan teladan Yesus yang mengunjungi keluarga Betania, yang mampu memberikan penghiburan dan semangat bagi keluarga yang kehilangan. Kehadiran Tuhan dapat dirasakan lewat utusannya, entah keluarga, entah orang lain, ataupun peristiwa yang dialami, yang mampu memberikan semangat dalam melanjutkan kehidupan yang penuh pengharapan kepada Allah. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau dibahas atau disampaikan dari ada hal yang berbeda yang ditangkap dari bacaan ini berkaitan dengan tema ya, kaitannya berkaitan dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Boleh disampaikan supaya memperkaya kita satu sama lain. Barangkali teman-teman ada yang mau menanyakan, silakan. Menanggapi atau Ya, pemikiran seperti ini tentang tema ini. Oke. Nggak masalah. Speakernya di itu. Teman-teman semua sudah punya bahan BKSN yang kedua kan ya? Yang sudah dibagikan ke para kaling ya? Sudah, Bu. Oh ya. Saya belum dapat, Bu. Lingkungan Santa Maria. Pak Dwi belum dapat ya? Dapat, Bu. Nanti saya japri ke Pak Dwi, saya kasihkan. Soalnya kita sebenarnya ngirim ke ketua lingkungan, supaya ketua lingkungan yang harusnya menyampaikan kepada fasilitator yang ditunjuk. Nanti saya japri Pak Dwi ya. Ya, ya. Ada nomor handphonenya Pak Dwi ya, atau saya catat Pak Dwi? Adanya yang di WA, Bu. Pak Dwi Apa harus dicetak sendiri? Pak Dwi ada, saya nanti bisa dapat. Oh ya. Terima kasih. Nah, kalau di WA memang sudah ada, cuma bentuk itu Pak belum dapat buku WA. Oh. Apa memang hanya melihat di PDF aja? Oh ya Pak, maaf. Semua teman-teman, khususnya untuk BKSN tahun 2021 ini, kita dapat materinya dari buku BKSN itu dari KWI ya, bukan dari Keuskupan Purwokerto. Jadi kalau biasanya Keuskupan Purwokerto membuat lagi dan mencetak serta membagi-bagikannya. Untuk kali ini tidak, karena juga diharapkan karena masih pandemi tidak ada pertemuan, tapi biasanya lewat Zoom. Cuma semuanya dikembalikan ke lingkungan masing-masing. Kalau memang merasa tatap muka itu lebih baik dan memungkinkan, dipersilahkan. Dan semua petunjuk yang di BKSN, di buku BKSN ini, intinya yang harus dipetik, cuma cara-caranya tidak harus seperti itu, mau lebih di kreativitas atau apa, boleh, tapi tidak menyimpang dari tema.
Mungkin Pak Dedi mau nambahkan? Jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Catherine, bahwa PKSN ini kita nggak perlu terpaku pada panduan ya sebenarnya. Harus doa pembukaan, lagu pembukaan, lalu baca, lalu ada pertanyaan ini, ada pertanyaan ini, ada peneguhan. Enggak. Dalam BKSN kedua ini itu hanyalah sebagai panduan saja yang diberikan ke Bapak Ibu. Itu adalah panduan bagaimana untuk kita mengarahkan supaya tema ini masuk ke dalam lingkungan, kepada teman-teman, kepada umat ya. Jadi itu hanya panduan. Mau dipakai seperti itu boleh, enggak pun juga nggak masalah. Seperti bentuk BKSN yang pertama kita kemarin yang per wilayah. Itu Romo Toro memberikan contoh bagaimana kita ber-PKSN yang tidak terlalu kaku, ya, tidak kaku. Jadi berjalan saja. Yang penting pada koridornya, yaitu temanya, jangan sampai melenceng dari tema yang dibahas ya. Kalau kemarin kan tema tentang bagaimana Yesus menjadi sahabat kita yang kalau kita putus asa. Nah, pada tema ini kan ingin kita titik beratkan pada Yesus yang menjadi sahabat bagi orang yang kehilangan. Otomatis kehilangan maksudnya bukan kehilangan kunci, kehilangan apa bukan ya, tapi kehilangan pribadi, kehilangan karena ada yang meninggal, karena pandemi ini, mungkin kehilangan apa itu ya. Jadi kehilangan yang besar yang menjadi dampak besar bagi keluarga itu ataupun keluarga orang lain. Yang penting itu. Jadi dari bacaan yang dari kisah Lazarus itu bisa diolah menjadi suatu tema yang bisa diangkat sendiri, yang ingin kita bahas sendiri. Yang penting tidak melenceng dari bagaimana Yesus menjadi sahabat kita pada saat kita kehilangan. Itu aja sebenarnya untuk tema 2 ini. Buku panduan yang ada itu hanya sebagai panduan. Kadang-kadang kan ada orang yang kangelan ya, iya ya, haruslah ngikutkan baik ya udah, itu saja panduan nggak apa-apa. Tapi pokoknya nggak perlu harus kaku ngikutin panduan itu, seperti itu. Begitu Bu Catherine. Ya, teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan lain atau mungkin kalau misalnya akan timbul pertanyaan seperti ini atau apa boleh ditanyakan, barangkali kami khususnya Pak Dedi bisa membantu. Enggak lah, kita bareng-bareng lah, bukan saya. Kita sama. Di sini kita bareng-bareng belajar. Saya juga mau belajar dari Pak yang Pak Dwi juga lebih senior Bu, lebih tahu. Ya, Pak Dwi juga ada yang mau ditanyakan? Kalau sama-sama belajar. Sambil menunggu ditanyakan, saya sharing sedikit ya. Boleh. Boleh Pak Dedi? Boleh Bu. Teman-teman mohon maaf, saya kepingin sharing sedikit karena kebetulan 1 Juli yang lalu. Terima kasih. Terima kasih Catherine atas sharingnya, dan pasti hal itu bukan suatu hal yang mudah ya, apalagi itu saudara kandung ya. Kalau yang kadang-kadang teman saja kalau udah dekat aja kadang-kadang los-losan. Saya juga kemarin punya teman nggak punya riwayat penyakit, nggak punya sehat lah, menurut saya sehat, seumuran dengan saya persis, angkatan. Jadi, akhirnya meninggal juga di Cirebon. Ya sudah, mau gimana lagi? Kita aja bisa mengirim doa ya supaya mereka itu berbahagia di sana, tidak lagi sakit dan mendapatkan kerahiman ilahi bagi mereka, supaya mereka dibebaskan dari siksa dosa, supaya mereka boleh nantinya bersatu dengan Allah sendiri di surga. Kita percaya sebagai orang Kristen, apa itu Kristus, selama kita setia dan kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menggunakan segala apapun cara untuk menjawab doa dan menjawab kekhawatiran kita. Saya yakin itu sih. Dia bisa pakai alatnya tuh siapapun, entah itu romo, entah itu anak kecil sekalipun,
bicara sesuatu, entah itu lewat tayangan di TV atau di radio atau mana, Tuhan bisa berbicara dengan media apapun. Mudah-mudahan ya kita semua juga disinilah arti dari seorang Kristen, di mana satu jemaat itu bukan berdiri sendiri-sendiri, ya, tapi kita saling menguatkan di dalam susah. Itu kita justru lebih hidup lagi harusnya kalau susah. Makanya kalau saya dulu punya prinsip ya, saya nggak datang pernikahan orang, nggak apa-apalah. Tapi kalau kematian, saya usahakan pasti mudah-mudahan datang. Meskipun nggak setiap, misalkan ada 3 hari doa, 3 kalinya doa ya, mungkin saya nggak bisa. Tapi minimal salah satunya pasti saya usahakan pasti datang. Jadi lebih baik datang pada kematian daripada datang pada kebahagiaan orang. Mungkin seperti itu. Saya sih milihnya gitu, tapi belum nggak tahu ya. Beda-beda orang beda. Monggo yang lain mungkin barangkali mau ada yang mau share atau ya, ungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan tema kita yang kedua ini. Boleh saja. Pokoknya kalau bentuknya sharing sesuai dengan kesepakatan dengan Romo, tidak akan saya rekam. Jadi supaya itu menjadi kekayaan iman kita semua yang menceritakan, ya, yang harus bercerita. Tidak akan saya rekam kalau ada yang mau sharing. Tapi kalau berpendapat sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau sharing cerita pribadi, itu saya akan matikan record. Monggo, boleh. Bu Mercy mungkin barangkali, atau siapa, Bu atau Pak Mo, barangkali ada kisah. Nggak mesti harus ini ya, memang temanya karena kita sedang mengalami pandemi COVID, tapi kan kita semua pasti ya, kita pasti nggak mungkin nggak ada, pasti pernah mengalami kematian, entah kerabat, entah itu ibu kita, orang tua, entah saudara, pasti mengalami, kan nggak mungkin ada yang hidupnya abadi kan, jadi pasti pernah mengalami kesedihan itu. Entah mbah kakungnya ya yang mungkin dekat, itu juga bisa menjadi suatu pengalaman iman, sesuatu yang bisa dibagi juga dalam. Jadi nggak melulu harus terkait dengan pandemi COVID ini ya. Monggo. Pakmu mau bicara ya, Pakmu? Kok ngerti Bu Katrin? Lihat gerak tubuhnya. Silakan Pakmu. Ya begini Bu Katrin, saya mau pengen tahu ketika rasanya tidak bisa ujuk-ujuk ya. Artinya bagaimana mungkin seorang memohon kepada Tuhan ketika dia hanya butuhnya saja. Nah, di sini saya mau tanya sama Pak Dedi. Pak Dedi, tidak setiap orang itu dengan mudah berelasi dengan yang Sang Pencipta. Ya. Itu kadang-kadang orang mungkin disibukkan dengan kesibukan pilihannya untuk hidup lebih gimana lah. Nah, ini bagaimana umat Katolik bisa memahami hidup secara kerohanian yang mendalam. Nah, ini saya tertarik dengan apa yang Pak Dedi disampaikan untuk para fasilitator. Jadi nantinya saya berharap ketika fasilitator memberikan taruhlah renungan atau refleksi akan di sini Yesus sebagai sahabat bagi kehilangan. Iya, itu Pak Dedi. Pak Dedi, apa yang disampaikan Pak Dedi memang benar. Karena saya merasakan sendiri. Saya setiap hari itu setiap bangun tidur pasti berdoa. Setelah mandi berdoa lagi untuk orang tua saya yang sudah meninggal sama yang hidup. Dan makanya saya bersyukur sekali ketika saya memohon, seakan-akan itu dengan sendirinya selalu ada. Terutama kesehatan. Ketika saya harus begini, mengalami begini, saya mau mohon. Sepertinya Tuhan selalu mendengar. Dan itu memang luar biasa. Saya rasakan, Pak Dedi. Makanya saya sebagai orang Katolik itu sebenarnya lebih banyak diselamatkan oleh Tuhan. Saya pernah kecelakaan, tapi seakan-akan saya diam. Enggak lah, kalau yang Pak mau ngomong ya enggak lah.
saya masih jauh, Pak. Aduh, masih belajar, masih baca, masih jauh sekali beneran. Tapi intinya sih gini, eh, saya mau bermula dari perkataan ini. Saya pernah ditanyai waktu tugas prodiakon bareng-bareng waktu masih belum pandemi ya, dari tahun berapa ya? Pas tugas prodiakon malam Paskah loh, itu ada beberapa prodiakon. Nah, salah satu tuh lagi membahas tentang masalah Yudas Iskariot. Ya, pas masa Paskah itu betul, saya ingat. Membahas Yudas Iskariot. Wah, iya, berarti Yudas Iskariot ya pasti mlebu nerakane ya, maksudnya. Nah, kui padahal murid Yesus loh ya, murid Yesus tapi kok malah mlebu neraka ya, nyerahna Yesus. Piye itu ya? Nah, kita jangan-jangan nanti masuk neraka juga nih. Saya ngomong gini, Pak, kalau setahu saya tidak ada ya, mungkin pasti tidak ada, karena semua orang dilahirkan punya kecenderungan berdosa, melakukan dosa. Santo-santa yang kita miliki saat ini itu mereka tidak sepenuhnya satu dalam sepanjang hidup dari kecil sampai dewasa sampai meninggalnya itu mereka suci. Enggak. Kalau kita tahu Santo Agustinus yang itu ya jadi pelindung di Torsa itu, Santo Agustinus itu betapa bejatnya dia hidupnya sebelum dia bertobat. Ya kan? Kalau tadi cari ceritanya Santo Agustinus yang didoakan oleh ibunya kan Santa Monica. Selalu mendoakan anaknya supaya bertobat. Akhirnya dia bertobat dan akhirnya dia menjadi pujangga gereja yang luar biasa. Nah, Santo Agustinus itu bejat sekali hidupnya. Tapi akhirnya dia jadi berubah hidupnya dan jadi pada akhir hidupnya dia setia pada imannya dan menjadi satu santo. Nah, saya berkata pada Bapak itu gini, Pak, yang namanya orang suci itu atau orang yang diselamatkan itu adalah orang yang bukan sepanjang hidupnya suci, tetapi dia bisa mempertahankan pada akhir hidupnya dia hidup benar. Pada saat akhir hidupnya dia bisa hidup benar, ya, dengan sepenuh hati ya, bukan karena takut atau karena hukuman mati ya, terus lagi bertobat cuma di mulut, ya itu enggak, tapi benar-benar dari hati yang bertobat, yang menyesali semua dosa dan yang kita lakukan. Itu orang menjadi orang suci. Berbeda dengan orang yang kelihatan suci. Nah, ini berbeda lagi. Orang kelihatan suci, dia rajin beribadah, tapi ternyata dari tutur kata dan perbuatannya nggak tahu. Pas mau meninggal, ya Tuhan, tolong panggil pastor cepetan, tolong saya minta sakramen, aduh jangan saya. Dia khawatir akan hidupnya. Dia tidak menjalani yang tadi saya sampaikan tadi, menjalani relasi harian, menjalani relasi hubungan dengan Tuhannya, relasi dengan sesamanya dengan yang baik. Itu pasti akan banyak kekhawatiran. Saya sempat mengalami itu juga, Pak. Waktu pas tahun berapa saya sakit, waktu rumah sakit, waktu ini saya bisa keluarga ya. Saya bingung diri. Saya udah banyak kekhawatiran saat itu. Tapi ya, saya udah pasrah-pasrahin, saya yakin, saya pasrah, masuk nggak keluar lagi ya sudah. Saya udah pasrah-pasrahin, udah percayain, tapi saya percaya Tuhan akan menerima saya yakin karena saya percaya akan Yesus. Masalah dosa ya pasti mungkin saya masih banyak dosa juga, tapi kembali lagi masalah relasi itu bukan relasi yang ujuk-ujuk dibangun, enggak, itu nggak bisa dan nggak mungkin bisa. Dipupuk terus-menerus ya Pak. Betul Pak. Dan itu kita akan melewatinya dengan jatuh bangun, Pak. Betul. Tidak bisa kita mulus menjalani hidup itu, wah, dekat dengan Tuhan terus. Oh, saya berkobar-kobar terus sama Tuhan. Enggak. Setiap orang itu pasti mengalami jatuh bangun, mengalami jenuh, mengalami pengen jenuh. Iya, jenuh. Pengen yang enak lah, apalah ya. Kadang-kadang gimana? Setelah kayak sekali-kali orang main gereja lah, pengen turun nang rumah baik. Iya. Betul. Kadang-kadang orang akan seperti itu. Tetapi yang membuat kita menjadi orang yang berelasi baik adalah pada saat kita menyadari, lalu kita berbalik. Kita mau mengakui kelemahan kita, dan kita mau memperbaiki.
Ya, benar. Berusaha. 100%. Jadi orang suci itu adalah orang yang terus berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk berelasi terus bersama Tuhan, kepada Tuhan. Itu aja sih, Pak. Iya, iya. Kalau menurut saya, ya, gitu. Ya. Ya, ada istilah orang suci punya masa lalunya, Betul. orang jahat punya masa depannya. Ya, betul, Pak. Semoga ya itu, karena kalau kita sebagai orang Kristen memang makanya kan Gereja Katolik sangat menentang hukuman mati. Tidak menyetujui hukuman mati karena apa? Kehidupan itu hanya Allah yang punya hak untuk mencabutnya, bukan manusia. Dan manusia itu sebobrok dan sebejat apapun, mereka punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Biar Tuhan yang sendiri yang mencabutnya. Kalau memang ya wis ndablek wis aduh wis lah. Tapi saya yakin Tuhan nggak seperti itu. Tuhan sangat terus sampai akhir hidup pun Tuhan selalu mengharapkan pertobatan anak-anaknya yang nyeleweng. Itu aja sih. Saya yakin itu. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Didi. Sama-sama Pak, dengan senang hati Pak. Ya kita di sini saling berbagi lah ya, bukan Ya, apa lebih ini enggak lah, kita saling berbagi pandangan. Saling. Ada tanggapan lain dari teman-teman, Bu Vero, Pak Dwi? Pak Dwi, kalian mau bicara? Saya nyoba ya. Wah, ini Pak. Teman-teman yang baik, memang kalau kita menyadari dalam perjalanan hidup itu pasti mengalami jatuh dan bangun. Benar yang dikatakan Mas Dedi tadi itu. Nggak ada orang yang selalu mulus, enak, dan nggak pernah. Berapa kali kita mengalami jatuh bangun, masalah, perkara yang kecil, yang besar, permasalahan apapun mesti ada. Pasti nggak pernah ada orang yang selama hidupnya itu terbebaskan dari berbagai macam kesulitan, nggak ada. Tapi selagi kita masih bisa hidup sampai saat ini, tentunya campur tangan Tuhan itu selalu ada. Dan Allah selalu berpihak pada kita. Memang hanya kadang-kadang kita kurang-kurang menyadari berapa kali kita diselamatkan, berapa kali kita ditolong, berapa kali kita itu memperoleh kemudahan dari Tuhan. Hanya kadang-kadang itu kita merasa, aku bisa kok, sombongnya itu yang luar biasa, belum sadar. Cuman bagi orang yang bisa berpikir ke titik itu, mungkin menunggu usia-usia yang ya saatnya mau dipanggil Tuhan ini mulai sadar gitu loh Bu. Tapi nek masih muda itu merasa wah apa itu gampang, Angel, itu Pak, angel. kecil. Angel loh ya. Memang angel Masmu. Tapi perlu harus disadari Mas. Karena apa? Hidup kita itu benar-benar pilihan Allah loh Mas. Iya. Kita udah dipilih loh Mas. Bukan sembarangan loh. Allah menciptakan manusia itu mau, maka benar tadi katakan Mas Dedi tadi ya, hukum mati tadi saya setuju banget kok. Karena apa? Kehidupan kita itu direncanakan Tuhan. Benar. Ya, kalau tidak merencanakan, nggak bakal kita hidup sampai saat ini. Betul. Maka hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sampai hari ini, mari kita berelasi dengan Tuhan sebaik mungkin. Talenta apa yang kita miliki, talenta yang diberikan pada kita, mari kita persembahkan pada Tuhan melalui berbagai pelayanan yang kita mampu lakukan. Gitu. Maka kita akan dimampukan. Jadi memang hanya kadang-kadang orang itu sok tidak sadar, Mas. Kemudian yang kita lalui itu seolah-olah itu kesombongan kita muncul lagi. Maka menurut tadi yang katakan, saya mendengarkan Mas Jadi sama Ibu Katrin ya memang betul juga. Relasi yang dekat dengan Tuhan itu dapat membangun hal-hal yang sangat-sangat baik. Mudahlah. Ibaratnya kita dekat dengan seseorang, aku dekat dengan Mas Muh misalnya ya. Mas, aku pengen buat drama, Mas. Gampang toh, jawab apa? Gampang gitu. Apalagi Mas kita mau visualisasi nanti pasca nanti, gampang gitu. Tapi kalau aku tidak dekat dengan Mas Muh, enggak apa. Gitu. Gitu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, berelasi dengan baik,
pasti Tuhan akan mendengarkan dan akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan permintaan kita. Benar juga tadi katakan bahwa orang-orang kudus, orang-orang suci itu tidak ada dari lahir sampai mati itu mulus suci kudus, enggak ada. Maka saya percaya kok orang-orang yang sukses sampai sekarang ini mesti masa lalunya juga berat juga perjuangannya. Iya benar. Pasti itu. Bagaimana perjuangannya? Hanya kita tidak melihat, hanya melihatnya wah enak ya. Ya sudah enak banget ya. Seolah-olah kok suci, seolah-olah bagaimanakah pergulatan dalam hidupnya untuk mampu dan sampai pada Tuhan ya lah itu. Maka kadang-kadang gini Mas Mo, kalau kita ke gereja pagi hari itu melihat orang-orang itu, wah rasanya kok ikut senang gitu ya. Seolah-olah itu rahmat Allah benar-benar hadir di situ. Dan orang-orang yang sejuk. Nah itu, Mas mengatakan sejuk itu adalah damai dan sukacita yang diterima dari Allah, Mas. Iya. Jadi apapun yang kita terima, apa yang kita rasakan saat ini sebenarnya itu campur tangan Tuhan. Jadi Ya, dalam amin. hal apapun, Amin. pekerjaan apapun jangan sampai lupa. Amin. Karya Allah itu bersama-sama kita. Kita hidup itu partner bagi Allah dalam jalan keselamatan, Mas. Iya. Maka dari itu mari kita persembahkan pada Tuhan apa yang bisa kita lakukan. Tentu saja ini perjuangan yang cukup berat. Ya, Namun kalau betul. kita lakukan dengan ikhlas, segalanya akan dipermudah. Ya. Sampai Tulus saat ini dan saya ikhlas. merasakan begitu. Iya. Ya. Ya coba aja berapa kali orang itu mulai jatuh bangun itu pasti itu. Enggak pernah ada yang wah enak terus atau orang mengatakan wah kecil dimanja terus apa itu surga itu wah enggak ada itu. Saya percaya kok banyak orang yang selalu masih berjuang dan orang-orang tidak melihat seperti apakah pergulatan dalam hidupnya, enggak melihat hanya enaknya tok. Ya betul Pak Dwi. Ya, maka mari kita bersama-sama seperti yang tadi dikatakan Mas Dedi, saya setuju banget deh. Memang ya begitu itu. Ya, memang aku hanya menang tua tok, Mas. Tapi tadi Mas Dedi luar biasa. Saya salut. Luar biasa ya. Ya. Memang saya jujur aja, saya tuh membaca kitab suci kalau hanya di sekolah tok pas saat teduh sama anak-anak. Dan seperti ini. Tapi kalau apa ya, di gereja saya cukup mendengarkan saja sudah. Lebih baik berbagi orang yang mendengarkan kan ya. Melakukan ya. Bukan hanya mendengar tapi melakukan ya. Itu. Terlebih pada saat ini Romo mengatakan bahwa kita menjadi pelaku firman. Mari kita coba saja. Maaf, ya. Itu saja. Terima kasih Bu Katrin dan Mas Dedi. Oh, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dwi. Teman-teman yang lain, Bu Vero, Bu Mercy, atau Bro Comping, Sis Meli, Sis Lani, Bro Tata nih, Bro Tata. Ayo, ada yang lain? Sis Chris Mening atau Bu Meme. Harapan kami istilahnya teman-teman sekalian bisa itu ya mengambil makna dari apa yang kita bahas malam ini, tema yang kita bahas supaya umat lingkungan nanti pada saat BKSN bersama lingkungan mengerti apa titik poin, apa yang utama tentang bagaimana Yesus yang berbela rasa, bagaimana kita juga harus berbela rasa pada orang yang meninggal, maupun kita kalau kita mengalami pun bagaimana melihat dari situ, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah seperti itu mungkin ya. Bro Toto bilang belum beli kamera jadi nggak bisa bicara. Waduh. Ini nggak apa memangnya Pak Bro Toto ini. Andi kan di unmute aja boleh, nggak perlu nyalain video. Mas Dedi mau tanya nanti untuk yang kedua nanti itu temanya apa ya Mas ya? Yang ketiga ya Pak? Yang kedua apa yang ketiga? Senin tadi. Oh, jadi gini Pak, ini kan hari ini kita kan membahas untuk BKSN kedua bersama lingkungan. Jadi kan Bapak Ibu kan ini kan untuk nanti untuk bersama lingkungannya hari Senin, lingkungan masing-masing. Nanti Jumat depan kita membahas tema BKSN yang ketiga Pak, yang ketiga. Tema yang kedua ini apa, Pak? Yang ketiga, apa yang kedua? Yang kedua ini? Yang hari ini. Yang nantinya untuk disampaikan ke lingkungan itu loh. Tema utamanya kan ini, Pak. Yesus adalah sahabat bagi mereka yang kehilangan. Oh ya, terima kasih. Nanti minggu depan kita membahas Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Tentang kisah seorang Samaria yang baik hati. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Sama-sama Pak Dwi.
ya kalau tidak ada tanggapan atau yang sesuatu yang perlu dibahas ya sudah, jadi nggak perlu malam-malam. Senang saya malah. Jadi berarti kita tidak harus mengikuti buku pedoman yang ada itu ya? Betul Pak. Yang paling utama adalah tema yang ada itu yang dibahas Pak. Ya. Bacaan Injilnya. Ya, tapi kalau panduannya mau dipakai, mau enggak juga nggak masalah. Yang penting temanya yang dibahas. Temanya ya. Betul. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Pak. Oke, Pak Dedi, saya rasa cukup ya kita ya. Monggo, terserah. Ada yang lain nggak? Kalau memang nggak ada, kita tutup dengan doa ya, supaya semoga kita sebagai fasilitator dapat memfasilitasi lingkungan kita dengan baik dan semua tujuan tercapai. Saya minta tolong Bu Vero untuk menutup doa ya. Silakan di unmute, di mute. Apa namanya? Mic-nya dibuka. Bu Vero belum buka mic. Bisa, Bu? Nggak bisa dibantu ya, Pak Dedi ya? Harus dari Bu Vero-nya. Harus dari Bu Vero. Bu Vero nggak bisa ya? Berarti maaf, Bu Bro Basika. Ciongping aja wis ya. Bro Ping, bisa? Boleh. Bro Ciongping. Mute-nya di-mute dulu mic-nya ya. Oke, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak yang kami berterima kasih Bapak atas malam hari ini, di mana pada malam hari ini kami membahas tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya di dalam firman ini meneguhkan bagi kita semua di dalam pertemuan nanti yang kedua, di saat orang-orang yang mengalami penderitaan dan kehilangan karena COVID ataupun yang lainnya, selalu disatukan, diberikan kekuatan, baik dari Tuhan Yesus sendiri, ataupun dari kita-kita yang bisa mendampingi orang-orang yang kehilangan. Kiranya berkat Tuhan selalu melindungi kita semua. Dan untuk itu kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan memohon berdoa dengan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih Bro Ciongping, Pak Dedi, dan teman-teman semuanya, Pak Mugio, Bu Vero, Pak Dwi, Sislani, Bu Meme, Kris Mening, dan Bro Toto. Kita akhiri ya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai ketemu minggu depan untuk BKSN materi yang ketiga. Untuk pembekalan bedah materi yang ketiga. Oke, semoga sukses dalam memimpin di lingkungan masing-masing. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam juga, Bu Katri. Selamat malam.